Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Anggreni. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit COVID-19. Nanti saya minta waktunya sekitar 15-20 menit ya Mbak untuk menyampaikan materi saya. Apakah Mbak bersedia? Ya, Baik, sebelum memulai, apakah Mbak pernah mendengar tentang COVID-19? karena Apa itu COVID-19? penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus corona. Benar sekali, boleh dilihat di presentasi saya. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Nah, itu bisa mengakibatkan sesak nafas, gangguan nafas, kemudian pneumonia akut hingga bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, di mana sih virus corona ini pertama kali muncul? Virus corona ini pertama kali muncul pada akhir Desember 2019. Ini di kota Wuhan di negara Cina. Kemudian menyebar secara singkat dan cepat ke berbagai negara, bahkan hingga ke seluruh dunia, sehingga penyakit ini menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana sih penularan virus corona sendiri itu? Virus corona ini ditularkan melalui manusia ke manusia lain. Itu bisa dengan batuk atau bersin, kemudian kita melakukan kontak, yaitu dengan berjabat tangan. Nah, secara tidak sengaja ketika kita telah berjabat tangan, tadi kan kita nggak tahu ya Mbak, orang yang bersin ataupun batuk itu dia sudah cuci tangan atau belum, kemudian kita tidak sengaja menyentuh muka. Nah, ini nanti kita bisa terinfeksi virus corona karena di muka ada mata, hidung, mulut yang menjadi pintu masuk virus corona itu. Nah, yang selanjutnya ini ada tanda dan gejala virus corona. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui kalau kita itu terinfeksi virus corona? Yang pertama itu kita mengalami demam, kemudian batuk dan pilek, kemudian sakit tenggorokan, selanjutnya sesak nafas atau kesulitan bernafas, kemudian kita merasa letih dan lesu. Nah, ada beberapa orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, namun dia tidak menimbulkan gejala. Nah, orang tersebut juga beresiko menularkan ke orang lain. Misal nih, Mbak sehat-sehat aja seperti ini, kemudian Mbak tidak mengalami gejala seperti yang saya sebutkan nanti, tetapi Mbak tetap bisa saja menularkan ke saya karena Mbak itu sebagai pembawa atau karier virus corona dengan cara mungkin berjabat tangan ataupun melakukan kontak dekat. Itu bisa saja saya pada besoknya itu bisa terinfeksi virus corona dengan mungkin saya juga karier ataupun saya dengan gejala yang telah saya tadi sebutkan. Nah, selanjutnya ini ada 8 tahap di mana kondisi orang yang terinfeksi corona dari hari per hari. Yang pertama, hari pertama itu gejala awalnya mungkin merasakan demam, lelah, nyeri otot, kemudian batuk kering. Ketika tidak sembuh dan berkelanjutan sampai ke hari kelima, gejala akan semakin parah, kemudian disertai sesak nafas atau kesulitan bernafas. Apabila tidak kunjung sembuh juga, pada hari ketujuh ini kita perlu periksa ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah kita terinfeksi virus corona atau tidak. Nah, selanjutnya di hari ke-8 biasanya orang yang terinfeksi virus corona ini akan mengalami ARDS, yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome, yaitu di mana infeksi saluran pernafasan. Di paru-parunya itu ada seperti cairan yang terkumpul, jadi dia akan kesulitan bernafas dan tidak mampu bernafas tanpa alat infus atau bantuan oksigen.
Nah, yang selanjutnya di hari ke-10 nanti kondisi bisa saja semakin membaik ataupun semakin memburuk. Nah, ketika setelah hari ke-10 ini, kita kalau menemui orang yang terinfeksi corona di rumah sakit biasanya akan dimasukkan ke ICU, Mbak. Nah, ini di mana hari ke-10 ini sebagai masa kritis, bisa saja masa sembuh atau masa meninggal. Nah, sampai ke hari ke-12 ini kemungkinannya dua juga. Apabila dia yang masa kritis tadi masa sembuh, dia kemungkinan sembuh ini gejalanya akan semakin membaik dan dia akan semakin berangsur-angsur tidak mengalami gejala yang telah saya sebutkan tadi. Apabila yang kedua telah mengalami masa meninggal, maka kondisi klinisnya itu semakin memburuk dan dia justru kondisinya lebih parah. Kemudian ketika hari ke-12 sampai ke hari ke-17 itu akhir dari fase kedua. Jadi bisa pulang dari rumah sakit dan dinyatakan dia telah sembuh dari virus corona atau dia meninggal. Nah, apabila yang tadi dinyatakan sembuh dari virus corona, biasanya di hari ke-21 itu kan dipulangkan. Kemudian di rumah akan ditetapkan untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, yaitu dengan tidak boleh keluar rumah. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara virus corona, influenza, dan pilek biasa. Biasanya kan banyak ya Mbak, masyarakat kita yang menganggap flu-flu biasa itu termasuk virus corona. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau virus corona itu dia yang ciri khasnya itu adalah dia mengalami gangguan pernafasan atau sesak nafas. Nah, kemudian kalau virus corona itu biasanya batuknya batuk kering. Semisal kalau pilek biasa itu kan demamnya ringan. Kalau virus corona itu demamnya biasanya kalau diukur dengan termometer itu lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau influenza kan demamnya tinggi banget, itu lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya banyak orang yang menyepelekan juga bahwa tidak mau melakukan himbauan dari pemerintah, kemudian menyepelekan virus corona biasa kayak flu, padahal itu salah besar. Virus itu kan sangat membahayakan dan mematikan, dan belum ada obatnya sama sekali, dan belum ada vaksinnya juga sama sekali. Maksudnya adalah obat yang tetap dan vaksin yang tetap. Jadi virus corona ini dari pemerintah itu belum ada obat dan vaksin yang tetap yang terbukti bisa menyembuhkan virus itu. Jadi misal mbaknya terpapar virus corona, mungkin minum obat flu bisa sembuh, mungkin juga tidak, karena kan tergantung dari imunitas masing-masing orang. Jadi sejauh ini dari pemerintah dan WHO itu belum menemukan obat dan vaksin yang tetap untuk virus corona. Walaupun belum ada obat dan vaksin yang tetap, kita dapat melakukan pencegahan nih Mbak. Yang pertama ini dengan cuci tangan dengan benar, yaitu dengan 6 langkah sesuai dengan anjuran WHO dan Kementerian Kesehatan. Kemudian gunakan masker ketika batuk dan pilek, atau ketika sakit juga menggunakan masker tidak apa-apa. Nah, selanjutnya apabila kita sakit, batuk pilek tidak kunjung sembuh, langsung saja datang ke rumah sakit agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah Mbak bisa saja kemungkinan terinfeksi virus corona. Nah, yang selanjutnya adalah makan makanan yang sehat dan bergizi dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah. Karena kan di sayur dan buah kan banyak mengandung vitamin tuh yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, selanjutnya jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Contohnya itu seperti hewan kelelawar. Nah, selanjutnya ini ada rajin berolahraga dan istirahat cukup.
Kalau semisal di rumah saja itu bisa dengan olahraga minimal 30 menit dengan cara pemanasan seperti senam, tidak usah yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan. Gerakan-gerakan pemanasan kan banyak sekali ya, kita bisa temukan di sosial media. Tidur cukup minimal 8 jam sehari gitu. Nah, selanjutnya ini pencegahan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dilakukannya social distancing. Social distancing ini adalah bentuk dari menjauhi perkumpulan seperti pertemuan massal, kemudian seperti acara kondangan atau kegiatan-kegiatan yang banyak orang gitu. Jadi kita pemerintah ini melakukan social distancing untuk mencegah kontak antara orang sakit dan sehat yang bertujuan untuk meminimalisir peluang penularan penyakit. Jadi tujuan social distancing adalah memutus penyebaran rantai virus corona. Nah, social distancing juga sudah dianggap ampuh oleh masyarakat dunia untuk mengurangi penyebaran virus corona, karena kan penularan antar manusia melalui cipratan air liur yang dihasilkan saat batuk dan bersin. Jadi kalau misal kita melakukan social distancing kan setidaknya kita tidak berkumpul di banyak orang, jadi kita terhindar juga dari kontak fisik maupun kontak dari terkena cipratan air liur tadi. Nah, ini ada pencegahan virus corona yang sangat mudah sekali untuk diingat, Mbak, yaitu dengan mengingat kata satu saja, yaitu Wuhan. Yang pertama, W, wajib cuci tangan. U, usahakan pakai masker. H, harus cek panas badan menggunakan termometer atau alat pengukur panas. A, awas jangan berkerumun. N, noda wajah usap dengan tangan bersih. Maksudnya ketika kita mau menyentuh tangan kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan saya, apakah ada pertanyaan? Iya. Kan saya kerja nih. Terus pemerintah menerapkan untuk social distancing itu gimana? Baik, untuk orang-orang yang bekerja itu tetap saja melakukan social distancing, Mbak, namun ketika sampai rumah. Jadi semisal nih kita bekerja tapi tidak bisa melakukan social distancing, bisa dengan melakukan pencegahan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO dan Kementerian Kesehatan. Jadi ketika kita mau sampai rumah itu usahakan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian merendam pakaian kita, selanjutnya kita mandi terlebih dahulu, keramas untuk menghindari kita menularkan virus-virus ke orang rumah. Jadi tetap bisa melakukan social distancing pada saat pulang kerja, yaitu dengan cara melakukan pencegahan tadi, dan juga kita tidak kemana-mana lagi. Maksudnya kita tetap di rumah, tidak bepergian jauh selain bekerja tidak masalah. Atau kita keluar rumah ketika ada kepentingan yang mendesak, seperti kita bekerja kan kepentingan mendesak. Kemudian semisal kita mau belanja tapi tetap harus menerapkan social distancing. Kalau semisal Mbak di kantor itu biasanya kan banyak ya yang karyawan-karyawan yang berkumpul. Nah, hindari perkumpulan itu. Dan paling tidak kita dengan cara jaga jarak minimal 2 meter. Tetap bisa melakukan social distancing. Social distancing tujuannya adalah menghindari kerumunan atau kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan kontak. Jadi tetap saja melakukan pencegahan dengan cara mencegahnya itu menjaga kebersihan, menjaga jarak minimal 2 meter, dan menjaga pola makan serta kesehatan diri sendiri. Jadi yang tadi saya sebutkan di pencegahan
tetap dilakukan walaupun bekerja. Sudah paham? Baik, sebelum saya mengakhiri penyuluhan kali ini, saya akan memberi pertanyaan kepada Mbak. Cukup dijawab saja ya sepemahamannya Mbak. Yang pertama, tadi apa penyakit COVID-19 itu? Penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang bisa menyerang sistem pernapasan, yang juga bisa menyebabkan kematian. Ya, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana penularan virus corona itu? Lewat kontak langsung ya antara manusia sama manusia, lewat jabat tangan, terus misal kita terkena cairan dari orang yang terinfeksi. Ya, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana pencegahan dari kita agar terhindar dari penyakit COVID-19? Dengan rajin mencuci tangan, terus menggunakan masker ketika sakit dan batuk, menjaga pola makan, berolahraga, dan melakukan social distancing. Iya, benar sekali. Dan paling mudah itu dengan mengingat kata Wuhan ya Mbak, jangan lupa. Tadi apa itu Wuhan? Wajib menggunakan masker, Wajib cuci tangan. wajib cuci tangan, usahakan menggunakan masker, harus cek panas badan, dan Awas jangan berkerumun. Noda di wajah diusap dengan tangan yang bersih. Iya, benar sekali. Baik, saya rasa sudah cukup penyuluhan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga bermanfaat dan tetap melakukan himbauan dari pemerintah serta menjaga pola hidup yang bersih agar terhindar dari virus corona. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sekian presentasi dan penyuluhan dari saya. Saya izin pamit ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.